Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, sulupis kontul baris, salam SDGs desa. Pagi ini luar biasa kita mengangkat topik tentang bagaimana dukungan pemerintah daerah untuk pendataan SDGs desa. Dan di kesempatan kali ini kita juga dihadiri oleh Pak Bupati dari Pasaman. Selamat pagi Pak Bupati, sudah tergabung dengan kita. Oke, sudah terkonek, mungkin tinggal dibuka saja. Pak Gus Ivan juga sudah bergabung, ada Mbak Feti yang dari Pasaman yang jadi dutanya SDGs desa juga ini kayaknya. Jadi bintangnya SDGs. Oke, kita akan membuka agenda pagi ini seperti biasa. Kita berikan kesempatan dulu kepada yang punya acara ini, Gus Ivanovic Agusta, Kapus Datin Kemendes. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga kepada para pendamping yang memang sangat aktif di dalam proses pendampingan ini, pendampingan SDGs desa ini. Ya. Mohon maaf ini terputus-putus Gus. Ya. Lanjut. Ya. Jadi ada yang pertama, kami mohon maaf upaya peningkatan server membuat beberapa waktu ini 1 hari penuh habis untuk konfigurasi gitu. Jadi baru saja selesai gitu. Artinya kalau dihitung dari hari Sabtu malam Gus Koco kerabat desa sampai pagi ini, dengan kecepatan kita minggu lalu itu kita kehilangan peluang untuk menginput 4 juta data ini ya. Jadi harus kita tebus untuk hari-hari mendatang ya. Tapi sekarang sudah baru saja tadi jam 5:30 baru beres, saya cek semuanya ya. Jadi mohon maaf atas kejadian yang tidak terduga ini. Tadinya mau meningkatkan malah ada yang biasa salah skrip gitu ya, sehingga jadi begini. Nah, satu hal yang menarik juga bahwa desa-desa sudah melaporkan, bahkan ada yang melaporkan ke Gus Menteri, sudah ada yang
sudah hampir selesai Gus Koco. Ya. Mungkin juga sudah ada yang selesai, makanya hari ini mulai dibuka info ke Kementerian Desa mana saja desa yang sudah selesai. Ya. Perlu pengakuan karena memang kita belum bisa mengetahui pasti berapa jumlah warga yang ada di desa, sehingga tidak bisa mematok ini sudah selesai atau belum. Jadi memang perlu pengakuan dari desa dan kemudian akan dicek ke lapangan oleh para pendamping gitu. Jadi kalau pendamping sudah mengatakan oke, kadesnya bilang oke, berarti sudah selesai ya. Dan ini Gus Menteri memang tidak bisa datang ke seluruh desa. Ada desa-desa yang akan didatangi untuk melihat hasilnya dan kegunaannya dalam musdes gitu. Tapi mungkin untuk sebagian besar yang lain jadinya bentuknya adalah Zoom dengan Gus Menteri jadinya, para kades dan para pendamping itu. Dan kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa di akhir Maret ya, itu Gus Menteri memimpin sendiri ya, yang sempat jadi sempat jadi pertanyaan di antara para pendamping itu. Kenapa ada PNS Kementerian Desa yang sengaja ditempatkan di tiap kecamatan di desa itu ya, di Blitar waktu itu ya, di Blitar. Nah, itu memang tujuannya untuk mempercepat pendataan SDGs desa. Tapi pemikirannya yang menarik bahwa menurut Gus Menteri, jika kepala daerah itu mendukung, maka proses pendataan akan jauh lebih lancar gitu. Jadi seperti itu. Saat ini misalnya di Blitar itu terdata sekitar 750-an ribu warga desa. Dari kemungkinan harusnya 900 ribu ya. Kemudian ada sekitar 250 ribuan keluarga di desa. Nah, jadi intinya kalau kepala daerahnya itu mendukung, maka pendataan SDGs desa menjadi jauh lebih dilancarkan gitu. Karena itu kami usulkan kepada TV Desa kemarin, bagaimana kalau melihat Pasaman ya. Karena di sana ada surat yang keluar dari pemerintah daerah ya, bahwa pendataan SDGs itu harus dijalankan dan kemudian bahkan diberikan iming-iming pahala ya. Kalau sudah selesai maka ada pendanaan dari bantuan keuangannya segera dicairkan dari daerah seperti itu. Mungkin seperti itu Gus Koco. Jadi kita ingin melihat good practices ya, bagaimana itu terjadi di lapangan. Dan apakah misalnya terjadi peningkatan setelah ada dukungan dibandingkan sebelum dukungan, hal-hal yang perlu kita pelajari di sana. Dan mungkin juga alasan kenapa sampai mendukung kegiatan ini sebagai salah satu contoh bagi daerah lain saja. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Ini saya share surat dari pemerintah Kabupaten Pasaman tentang pembekalan. Ini tentang pembekalan pemutahiran. Jadi ada surat tanggal 18 Maret. Nah, nanti mungkin Mbak Feti bisa menjelaskan, berbagi cerita sambil kita akan mencoba menyambung dulu ke Pak Bupati. Kalau memang sudah bisa terkoneksi, kita berikan kesempatan pertama ke Pak Bupati. Halo? Nah, karena belum tersambung, kayaknya memang ini Pak Bupati memberikan kesempatan ladies first, jadi perempuan lebih ada di pertama. Silakan Mbak Feti bisa berbagi informasinya. Izin Gus Koco, Gus Ivan, sahabat semua
Terima kasih atas waktu buat Pasaman, sangat bangga sekali kami bisa mengisi acara di TV Desa. Mohon izin setelah dikonfirmasi Bapak Bupati masih di masjid, mungkin ada kegiatan sebentar, Gus Ivan, Gus Koco, jadi kita sudah standby kabit di rumah Bupati. Tentang SDGs ini Bupati sangat senang sekali dengan pendataan ini. Dengan kita buktikan surat tanggal 1 Maret 2021, kita langsung konfirmasi ke Dinas DPM tindak lanjut surat tersebut. Kemudian kita diminta untuk berkoordinasi dengan Kabid dan Kasih dalam percepatan penyelesaian RKTL ini, mulai dari RAB, kemudian jadwal pelatihan. Awalnya kita melakukan sosialisasi sesuai RKTL yang diberikan oleh TPP Pusat, yang dimulai sosialisasi itu di bulan Maret, tingkat kecamatan yang waktu itu khusus untuk SDGs belum keluar RKTL-nya. Setelah kita melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat kita membahas jadwal. Kita membahas jadwal tentang pelatihan bersama, pembekalan Pokja bersama untuk kegiatan ini. Nah, ini rencana aksi yang kemarin baru dikirimkan oleh TPP Pusat. Kita sudah melaksanakan pelatihan. Alhamdulillah karena dukungan Pemda tersebut, kita mulai melaksanakan pelatihan melalui surat Setda secara klaster, sehingga mungkin di Maret, 29 Maret kita sudah menyelesaikan pelatihan untuk 37 desa atau nagari di Kabupaten Pasaman. Kemudian desa-desa yang sudah melakukan pelatihan langsung action, Gus, untuk melaksanakan pendataan. Dimulai dengan pertama sekali pelatihan itu di Nagari Simpang. Kemudian kami juga selalu mensupport dengan adanya tim PD dan PLD yang kuat, yang tangguh, yang kompak, serta tenaga ahli yang menjadi tim, semua bekerja, berbagi untuk tanggung jawab SDGs ini. Karena tanpa tim yang kuat, kami tidak akan mampu untuk menyelesaikan SDGs ini. Per hari ini, sebelumnya kita di perjalanan pelaksanaan pendataan SDGs memang di beberapa nagari masih proses coba-coba pendataan, bahkan masih menggunakan kuesioner untuk titik-titik yang ada sinyal, sehingga kita kembali turun ke lapangan dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, terkait dengan itu, DPM kemudian mengeluarkan surat bahwa jika nagari yang tidak menyelesaikan SDGs-nya 100% sebelum pengajuan dana ADN atau gaji mereka untuk kedua, maka tidak dibayarkan gaji mereka tersebut atau ditunda pembayarannya yang gaji untuk triwulan kedua. Alhamdulillah berkat surat tersebut sehingga progres langsung naik dengan beberapa titik yang waktu itu nol mulai menaikkan progres. Contoh air manggis, contoh durian tinggi waktu itu nol, sekarang sudah mencapai 700-an. Per hari ini, Gus, Kabupaten Pasaman sudah 3 nagari yang sudah hampir finish. Yang pertama itu Nagari Kotorajo sudah 60%, kemudian Nagari Lubuk Layang sudah 53%, Nagari Air Manggis sudah 51%. Karena kami di Kabupaten Pasaman jumlah KK-nya itu berkisar dari 1.000 sampai 6.000. Sehingga
tidak bisa mungkin dipercepat karena di kabupaten lain atau provinsi lain hanya 400 atau 500 KK. Kemudian karena dukungan Bapak Bupati juga yang setiap rapatnya dengan para wali nagari mengingatkan juga tentang program-program Kementerian Desa, target-target yang akan dicapai. Sehingga karena kerjasama dari Pemda inilah kami bisa mencapai yang terbaik dan bisa menjadi contoh mungkin, dan bisa juga membantu teman-teman se-Indonesia yang banyak bertanya melalui Telegram ataupun Japri ke saya. Mungkin itu informasi dari saya, Gus, sementara. Semoga Pak Bupati sudah bergabung. Oke, ini timnya lagi ngopi. Oke, terima kasih Mbak Fetty. Kita masih mencoba menunggu dari Pak Bupati, masih belum membuka videonya. Mbak, tadi disampaikan tentang adanya surat tentang kebijakan bupati atau apa tadi namanya, tentang ketika tidak terselesaikan kemudian akan ada artinya punishment atau akan ada sanksi dan seterusnya. Ini bisa lebih dijelaskan atau lebih dieksplor informasi itu. Artinya saya melihat bahwa secara tidak langsung dukungan Pemda ini menjadi penting karena tanggung jawab pembinaan desa itu ada di kabupaten. Itu sudah amanat undang-undang. Dan ketika kemudian kabupaten atau pemerintah daerah ini memberikan dukungan, bahkan sampai membuat satu kebijakan yang dalam tanda petik itu terkait dengan politik anggaran, itu pasti akan manut desa-desa, siapapun urusannya. Kalau sudah politik anggaran itu kayaknya sulit untuk bisa menolak. Jadi kayak umpama anak yang mendapatkan sangu dari orang tuanya untuk kuliah dan dia tidak ada sumber pendapatan lain. Maka ketika kemudian orang tuanya, kamu harus begini-begini, kalau enggak uang jajanmu dikurangi, dia pasti akan nurut. Tapi kalau dia punya sumber yang lain, mungkin mau dikurangin juga enggak apa-apa. Kira-kira gimana itu, Mbak Fetty? Ya, kita kebetulan Kabupaten Pasaman juga sedang melaksanakan kegiatan profil nagari atau profil desa. Kemudian nagari persiapan kita juga ada 25. Nah, Bapak Bupati kita ini adalah Bapak Bupati yang gesit, hebat, dan pintar. Dan ini sudah periode kedua beliau menjadi bupati. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi wakil bupati. Mungkin terkenal dengan Bapak Pembangunan, Bapak Bupati kita sekarang. Sehingga setiap informasi... Dua kali bupati atau satu kali wakil, satu kali bupati? 1 kali wakil, 2 kali bupati, Gus. Oh, udah khatam itu, tinggal jadi gubernur aja. Ya, siap. Dan juga sudah di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Oke. Beliau sangat mendukung program-program yang ada asalkan demi kemajuan Kabupaten Pasaman. Salah satunya dengan SDGs ini, termasuk tentunya dengan kepala dinas, Gus. Kalau kepala dinasnya tidak cekatan, tentu juga bupatinya akan terlambat. Nah, kepala dinas kami sangat mendukung sekali, sehingga dengan diturunkannya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kalau tidak salah sudah saya sergus, bahwa ketika profil nagari tidak selesai 50%, pendataan SDGs tidak selesai 100%, maka pengajuan dana ADN tahap 2 yang isinya adalah pembayaran gaji atau honor perangkat nagari tidak dibayarkan atau ditunda pembayarannya oleh DPM, Gus. Seperti itu, Gus. Oke. Boleh tahu di kesempatan ini Kepala Dinas hadir?
atau dari Dinas PMD ada yang bergabung? Hadir Zoom? di rumah Pak Bupati tapi masih menunggu Bapak Gus, masih belum keluar dari masjid. Oke, kalau gitu ini salah satu model yang menarik bahwa apapun kebijakan dari pusat itu apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah itu pasti berat. Jadi apapun perintah langit gitu kan, kalau nggak ada nabi-nabinya juga nggak akan jalan kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Artinya ini menarik ini Gus. Gus Ivan dari belajar dari Pasaman, kemudian belajar dari data-data yang sudah masuk. Seberapa banyak bupati memberikan dukungan, atau mungkin ada berapa bupati yang mungkin tidak mendukung atau kurang mengapresiasi? Karena kalau kemudian politiknya kepala daerah itu masih politiknya P kecil, maka pasti akan melihat, oh ini partai siapa, ini partai siapa. Tapi kalau politiknya sudah P besar, artinya untuk keperluan bangsa dan negara, mungkin tidak akan melihat bahwa, oh ini kebijakan Gus Menteri dari partai apa dan seterusnya, tidak akan melihat itu. Intinya bahwa memang untuk kemaslahatan ya harus didukung, kira-kira kayak gitu. Gus Iwan bisa memberikan gambaran supaya sekaligus memberikan dorongan kepada teman-teman kepala daerah mendukung agenda besar satu desa, satu data punya desa, bukan punya siapa-siapa. Silakan. Ya, Gus Koco, Bu Feti, kerabat desa sekalian, ini memang dukungan dari pemerintah daerah kita tahu itu sangat penting ya. Dan sebetulnya nanti kita akan perlihatkan juga Gus Koco, di samping dukungan pemerintah daerah juga dukungan-dukungan dari dinasnya bahkan sampai ke kepala desanya itu hal-hal yang memang harus ada untuk menyukseskan pendataan SDGs desa. Mengapa harus ada ya? Karena ini satu jenis pendataan yang sangat besar ya. Sangat besar, kemudian juga meliputi data yang sangat detail, jadi tidak ada yang lebih bisa melakukan kecuali kalau dilakukan secara partisipatif, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Jadi yang sudah berencana untuk, dan sekarang sedang jalan ya, kemudian berencana untuk dikembangkan itu antara lain di Bolangmondo Selatan, Gus Koco. Kemudian ada lagi yang desanya itu pulau-pulau, ya, yaitu di Pulau Meranti. Ini di Provinsi Riau, Pulau Meranti di Provinsi Riau. Itu bisa 1 RW 1 pulau itu. Ya. Kemudian ada juga di Blora, ya, seperti itu, Gus Koco. Jadi sebetulnya kita belum terlalu banyak mengetahui. Memang di beberapa WA group dikirimkan berbagai surat-surat perintah gitu ya, surat edaran, surat perintah, berbagai surat dukungan lain dari pemerintah daerah, Gus Koco. Nanti kami rekap itu, Gus Koco, kondisinya. Ya. Oke, ini luar biasa. Memang kerja besar tidak bisa kerja sendiri, kerja besar tidak bisa ditunda-tunda. Dan satu lagi yang mungkin perlu saya berikan masukan kepada teman-teman pendamping desa, relawan desa, pendataan dan seterusnya. Mari kita mencoba melihat sesuatu dari sisi positifnya. Jadi kalau lihat gelas yang tidak penuh itu, mari kita lihat isinya, bukan kosongnya. Jadi kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan, jangan kemudian terlalu dipermasalahkan kurangnya, tetapi apa yang kemudian sudah berjalan atau apa yang kemudian sudah dikerjakan dari sisi positifnya itu perlu kita lihat. Dan seperti yang Mbak Feti tadi sampaikan,
soliditas kompaknya teman-teman pendamping lapangan desa maupun pendamping desa dan tenaga ahli ini menjadi sangat penting. Jadi kalau di bahasa Jawa itu ada istilah ojo gumunan, ojo kagetan gitu kan, ojo aleman. Nah kemudian yang terakhir saya tambahkan ojo mutungan. Jadi kalau apa yang sudah kita kerjakan mungkin wah kok kayak gini ya itu bagian dari proses. Tidak ada proses yang begitu mudah. Jadi kalau bahasanya salah satu juri Indonesian Idol itu saya ingat banget itu dia menyampaikan tidak semua perjalanan itu semulus semulus pahanya cari bel kan gitu. Artinya perjalanan itu pasti ada sesuatunya tidak pasti mulus, bahkan jalan tol pun sekarang banyak yang goyang-goyangan gitu. Oke, sambil menunggu Pak Bupati ini dukungan yang luar biasa. Ada pertanyaan menarik, saya tidak akan tidak memberi ruang untuk raise hand. Saya akan coba bacakan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk tentang ini. Ada yang menarik tadi, apa sanksinya ini M. Yasin, apa sanksinya bagi desa dan bagi pendamping desa jika tidak sesuai deadline waktu yang ditentukan? Apakah ada sanksi khusus, Gus? Karena menurut saya ketika memang ada target itu tahapannya adalah ada proses, kemudian ketika tidak tercapai target, maka kemudian harus ada reason. Ketika reasonnya masuk akal atau tidak masuk akal, baru bicara punishment. Silakan, Gus. Ya, sebetulnya dari sisi Kementerian Desa ini, Gus Koco, kerabat desa, ini kalau istilahnya dalam psikologi itu kita menggunakan teori Z ini. Jadi teori yang menganggap manusia itu pada dasarnya baik, ya, sampai kita temukan nggak baiknya gitu ya. Tapi dalam hubungan sehari-hari kita berpretensi baik dulu, ya begitu. Ya. Nah yang tadi disampaikan itu sebetulnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, dan di sini misalnya Kabupaten Pasaman punya peluang untuk itu, ya. Itu kalau desanya bisa full 100% sebelum 31 Mei, maka pendamping lokal desa dan kepala desanya mendapat sertifikat dari Gus Menteri gitu, bahwa memang sudah melakukan pekerjaan besar ini yang bagi sebagian orang masih dianggap sebagai tidak mungkin, tapi ternyata sekarang sudah terbukti terjadi gitu. Kalau satu kecamatan sudah bisa selesai, maka PD pendamping desa di kecamatan berikut Pak Camatnya juga mendapat sertifikat Gus Menteri. Kalau kabupaten selesai, ya Pasaman misalnya barangkali nanti bisa gitu kan. Kayaknya karena tinggal sedikit lagi, maka TPP kabupaten berikut Pak Bupatinya juga akan mendapatkan sertifikat dari Gus Menteri. Nah, bagaimana jika tidak selesai? Ya, sebetulnya seperti disampaikan Gus Koco, asalkan sudah berjalan dan sudah mulai banyak kesalahan di tempat kami daripada di tempat lokasi begitu, ya akan diteruskan gitu. Hanya yang belum melakukan itu Menteri Desa akan memberikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri desa-desa mana yang belum menjalankan pendataan SDGs desa. Karena kemarin Kementerian Dalam Negeri sudah menyampaikan ini data yang akan kita pakai bersama gitu. Dan Bappenas juga sudah mengatakan ini satu-satunya data lengkap yang bisa dipakai untuk melihat SDGs secara nasional, tidak hanya desa itu ya. Jadi ada kebutuhan dari banyak pihak terhadap data ini, baik di level desa, level kabupaten, level provinsi, bahkan di level nasional.
pada saat ini ya, karena ini betul-betul data rinci terkumpul terbanyak ya. Sebagai perbandingan, setiap tahun itu data yang relatif rinci itu dikumpulkan sekitar 88.000. Kadang-kadang disebut oleh BPS ada yang surveinya 128.000. Itu data relatif rinci tentang keluarga. Itu yang didata setiap tahun sehingga ada data panel ya, data yang sama dari keluarga yang sama, orang yang sama, ditanya lagi tahun berikutnya gitu. Nah, SDGs desa itu paling tidak pada pagi hari ini itu ada data panel 13 juta warga. Kemudian data panel juga 4 juta keluarga gitu. Per hari ini ya, Gus? Ya. Per hari ini. Ya, ya. Itu sebetulnya karena data hari Sabtu, Gus Koco, tapi karena ada proses server tadi sehingga berhenti dulu itu ya. Jadi kita kehilangan 3 jutaan sebetulnya, peluang 3 jutaan. Ya. Jadi artinya jauh lebih besar data panelnya daripada yang selama ini dimiliki Indonesia. Ya. Jadi ini sudah 10 kali lipat dari data panel yang selama ini dimiliki oleh Indonesia. Gitu. Jadi dan itu semuanya ada di desa. Jadi tidak di kelurahan ya, karena yang kelurahannya nanti akan dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gitu Gus Koco. Jadi memang luar biasa. Posisinya. Jadi batasnya akhir bulan ini. Ya, 31 Mei. 31 Mei berarti udah selesai Lebaran. Kalau Juni ada malam penganugerahan berbarengan dengan halal bihalal, seru juga itu. Jadi suasananya sudah bisa ngumpul, yang dapat penghargaan diundang ke Jakarta, bisa pesta bersama, silaturahmi halal bihalal dan penganugerahan pelopor dan pejuang satu data desa mendukung satu data Indonesia. Ngeri ini. Ini akan jadi momentum yang luar biasa ini. Ini Mas Sahbana sudah senyum-senyum, jangan-jangan sudah pede mau dapat undangan ke Jakarta ini. Oke, kita mencoba mengkontak Pak Bupati lagi, apa sudah bisa bergabung atau belum. Kerabat desa sambil menunggu kita sudah dulu sesaat, dan selesai ini kalau memang Pak Bupati belum bisa masuk, kita berikan kesempatan untuk kerabat desa memberikan pertanyaan, tetapi seputar informasi dukungan pemerintah daerah. Jadi jangan kemudian di luar topik. Kita coba biasakan menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan informasi sesuai dengan topik, sama seperti grup WA, judul grup WA-nya apa yang di-share ya sesuai dengan grup, jangan kemudian kita punya informasi satu semua grup dibagikan, itu kan jadinya nyampah. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali ke Sarapan SDGs Desa. Mas Sahbana menyampaikan tentang konten-konten dari video terkait SDGs Desa. Jadi kalau ingin menyaksikan video terkait SDGs Desa, itu sudah disiapkan channel khususnya SDGs Desa. Silahkan subscribe di situ. Jadi acara kita di sini live ini, kemudian insya Allah paling lama 1 kali 24 jam juga sudah diupload di channel SDGs Desa. Jadi channel SDGs Desa kita dedikasikan khusus untuk informasi tentang SDGs Desa dari program-program tayangan TV Desa dengan Kementerian Desa. Dan mungkin ada yang terganggu dengan layanan iklan dan seterusnya. Mohon maaf ya, kami memang kami perlu sampaikan bahwa TV Desa adalah TV swasta yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
kami mendukung program-program yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam program-program kita, dan kami mencoba melakukan menghidupi perusahaan ya dengan cara-cara kami untuk bisa mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Jadi mohon bisa dimengerti, kayak Indosiar kita berharap akan lebih daripada Indosiar, karena kita nanti insya Allah akan ada aplikasi khusus. Bahkan kalau di TV-TV yang lain pendamping desa tidak akan bisa mengirimkan berita. Insya Allah semoga selesai Lebaran ini kita siapkan platform aplikasinya untuk teman-teman pendamping mau menyampaikan apa-apa yang terjadi luar biasa di desa, itu bisa dikirim, dan kita akan membuat pelatihan mobile jurnalis. Jadi setiap orang di desa itu bisa menjadi jurnalis. Jadi tapi mohon dipahami bahwa kami juga perlu hidup, jadi kalau ada sponsor ya tolong jangan di skip biar kami dapat recehannya. Kira-kira seperti itu. Jadi curhat pagi-pagi karena gara-gara ada yang menyampaikan kayak Indosiar ada iklannya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada iklan komersial, baru iklan dari Gus Menteri, iklan dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Kita mencoba menghubungi lagi ke Pak Bupati. Semoga oke, Mas Endarto posisi kalau mau bergabung, Mas Endarto mohon posisi kameranya dibikin landscape karena tampilannya supaya lebih enak. Oke, monggo saya berikan kesempatan, dan kita hanya mohon kita fokus membicarakan tentang dukungan Pemda ya Mas. Di luar itu tidak mohon tidak tersampaikan. Silakan, sudah saya unmute dari sini, Mas En. Halo, dipencet dulu. Ya, selamat pagi. Ya, oke, silakan. Silakan Mas En. Halo. Dari kami dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Kabupaten Gunung Kidul. Siap. Ya, halo. Ya, monggo langsung. Oke. Di Kabupaten Gunung Kidul itu untuk sifatnya sosialisasi sudah kecamatan dan kelurahan sudah pada melakukan bintek, dan untuk proses itu rata-rata hampir 90% sudah selesai. Tapi kendalanya itu data ganda, dan kemarin mau kita sinkronkan. Kami kan membuat strategi itu mengumpulkan nama emulator NIK sebagai user ID-nya, dan untuk jumlah keluarga kakak dan jumlah individunya berapa untuk sinkronkan di aplikasi, tapi untuk beberapa hari ini memang ada kendala. Oke, Mas In, lebih ke bicara dukungan Pemda nih. Kalau bicara teknis kayak gitu semuanya nanti akan bicara tentang ada memang tadi sudah disampaikan ada proses upgrade dari server dan seterusnya. Ada poin tentang bagaimana dukungan Pemda, silakan. Ya, dukungan Pemda sangat bagus dan sudah merata di semua kelurahan, sudah melakukan sosialisasi dan bintek kepada emulator. Tuh. Oke. Dan targetnya tanggal 10 sudah selesai, dan untuk verifikasi sampai tanggal 25. Tanggal 25 sampai tanggal 30 sudah action untuk total rekap. Oke, terima kasih. Kita berharap nanti akhir bulan Gunung Kidul salah satu kabupaten yang mendapatkan undangan ke Jakarta untuk mendapatkan apresiasi dari Gus Menteri. Oke, Mas Eko, monggo, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini
Tadi acara yang sangat istimewa. Tadi selamat untuk Kabupaten Pasaman, Mbak Peti, luar biasa. Dapat apresiasi undangan pemerintah daerahnya. Mudah-mudahan nanti ke depan Mesuji menyusul, Gus. Siap. Ya, terkait pendataan, alhamdulillah seperti yang disampaikan Bu Peti, kami dari pihak pemerintah daerah juga sangat mendukung penuh dengan terlihat bahwa di pemerintah daerah sudah terbitnya surat sekda. Di situ menegaskan bahwa pendataan itu terakhir di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung tanggal 15 Mei. Iya, karena kami secara progres itu pendataan di lapangan sudah selesai, Gus. Tinggal kami terkendala input ke aplikasi. Insya Allah target kami di tanggal 15 itu selesai. Kemudian yang lebih menarik lagi, kami kemarin bersama dengan Bapeda, Sekda, dan OPD lain merapatkan tentang hasil dari output pendataan ini. Jadi kami seperti yang Gus Ipan sampaikan, pemikirannya lebih ke depan, visioner. Bahwa nanti ke depan di Kabupaten Mesuji itu akan mengikuti seperti program dana desa. Bagi desa-desa dari hasil pendataan ini bisa peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu akan ada apresiasi dari pemerintah daerah, Gus, di luar dari dana ADD, yaitu sebesar 20 sampai 50 juta. Dan draftnya itu sudah disusun di Bapeda. Insya Allah actionnya kalau nanti di perubahan ini bisa di perubahan, kalau tidak bisa nanti di tahunnya akan datang. Mungkin itu, Gus. Terima kasih banyak. Oke, artinya nih teman-teman di Mesuji ini sudah melihat bahwa ada kemanfaatan data, ada kemudian yang kemudian bisa kedepannya akan digunakan seperti apa untuk keperluan apa dan seterusnya ini. Iya, betul. Ini luar biasa. Jadi nanti kita tinggal atur kalau Mesuji siap dengan beberapa teman di Pemda, boleh nanti tinggal diatur besok pagi juga siap-siap aja. Ini kita ikut kata Gus Ivan aja. Oke, siap Gus, siap. Oke, Mas Aidil. Siap. Mas Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aidil, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Gus Koco dan Mas Ivan. Mas, ini Mas, mic-nya, ya, supaya lebih jelas. Saya dari Selatan Sumatera Barat juga, Gus. Ini yang perlu saya sampaikan tentang dukungan pemerintah daerah. Ya, memang dukung pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan dari kementerian dari pusat itu tidak sama. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang biasa-biasa saja. Dalam hal ini kami mengharapkan ya kepada dari Pak Ipan dari Kementerian seperti SDGs ini, SDGs ini memang kan baru, jadi bagusnya ini diundang ya OPD atau kepala daerah itu ke dalam rakor atau ke Jakarta untuk menekankan pentingnya pelaksanaan SDGs ini, sehingga kami di bawah itu lebih mudah melakukan koordinasi. Karena kondisi yang selama ini yang kami alami, karena mereka itu tidak ada pemahaman dari pihak yang lebih atas, jadi kami terpaksa face to face ke masing-masing Pemda itu. Kadang-kadang harus menjelaskan dulu. Tapi kalau mereka sudah diberikan sosialisasi dan mereka juga ada RKTL di tingkat kabupaten kan, ada RKTL di tingkat provinsi sosialisasinya, ada RKTL di tingkat kabupaten sosialisasinya, sehingga kami murah lagi melaksanakannya di bawah. Jadi itu harapan kami ya untuk program-program ke depannya atau kegiatan-kegiatan kita untuk kegiatan yang lebih baik dan tepat waktu itu, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ini sepertinya perlu undangan khusus kepada kabupaten-kabupaten yang progresnya masih kurang oke dalam satu pertemuan, apakah pertemuan fisik maupun pertemuan non fisik, luring maupun daring. Nanti Gus Menteri bisa menyampaikan langsung. Kalau perlu bahasanya ya bermohon kepada Pak Bupati untuk kemudian mendukung gerakan ini, karena apapun ini adalah untuk keperluan desa. Ketika desanya maju, kabupaten pasti akan lebih maju kan gitu. Oke, Korprov Sumbar, saya tidak tahu namanya karena tertulisnya Korprov Sumbar. Silakan, ada yang ingin disampaikan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Koco, Pak Yeah. Ivan, dan teman-teman khususnya Sumatera Barat. Saya perkenalkan, saya koordinator Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga teman-teman di Pasaman, Mbak Feti, Bang Kasmati, Dodi, dan sebagainya. Kami dari provinsi memang sangat-sangat antusias ya terhadap tim-tim Pasaman dan 14 kabupaten lainnya. Sebenarnya dari awal kami dorong agar sinergi dan terutama pendataan SDGs ini sebenarnya kami support, kami fasilitasi, kami beri bahan sesuai dengan arahan dari Gus Menteri. Demikian juga Pak Ivan. Kemarin habis ketemu di Bogor Pak Ivan. Jadi dari materi-materi yang pernah kami berikan dan demikian gigihnya Mbak Feti di grup-grup di Telegram, di grup WhatsApp dan sebagainya, saya berharap kabupaten-kabupaten lain, teman-teman lain di kabupaten lain juga ngikutin teman-teman Pasaman. Kami dari provinsi sangat mendukung, mudah-mudahan segera selesai. Memang saya garis bawahi, Pemprov ada kebijakan tertentu, Mas? kalau dari pemerintah provinsi kami sering mengadakan Zoom meeting dengan TA, terutama TA kabupaten seluruhnya, dan Enggak, maksudnya dengan pemerintah provinsi kan ada juga tuh, kalau kita bicara sumber pembiaya, sumber pendapatan desa itu kan bantuan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan bisa kabupaten, bisa provinsi. Seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan gubernur atau Pemda provinsi bisa mengalokasikan bantuan-bantuan khusus nih. Apakah sudah ada wacana nih ketika data desa yang nanti kelar dengan sesuai jadwal dan seterusnya, ada agenda program tertentu untuk desa-desa yang bersangkutan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Eko tadi? Secara khusus untuk Provinsi Sumatera Barat baru memfasilitasinya melalui surat dari Sekretariat Daerah maupun dari Dinas Provinsi. Cuman untuk pembiayaan dan sebagainya, karena kami juga jujur saja lintas OPD kami menjelaskan teknis tentang pendataan ini pun masih banyak hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan kecil. Oleh karena itu saya garis bawahi dari kemarin-kemarin ke teman-teman juga, level kita saat ini hanya pendataan dulu. Terkait dengan hasilnya, outputnya nanti atau hasil analisis nanti banyak Terima kasih, sekali. Mas. Ya, makasih. Ini sudah bergabung Pak Bupati. Pak Bupati Pasaman, terima kasih sudah bergabung. Masih ada waktu kita, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak Bupati. Mohon di mic-nya Pak Bupati. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung. Ini satu apresiasi luar biasa dari teman-teman Kementerian Desa dalam hal ini. Pak Ivan merekomendasikan bahwa percepatan atau dukungan Pemda luar biasa ini terhadap program pendataan desa. Mohon respon tanggapannya Pak Bupati, silakan. Ya, SDGs ini memang kita merespon baik. Ya, ada 18 poin, terutama yang ke-18 ini kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif. Ini menurut kami sangat jalan dengan visi dan misi daerah kita, Kabupaten Pasaman, yang kami tetapkan bersama Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga kami merasa sangat berkepentingan ya untuk mewujudkan SDGs ini lebih cepat di Kabupaten Pasaman. Dan insya Allah langkah-langkah kita ke depan, bagaimana kita membangun desa. Kalau di Sumatera Barat, di Pasaman ini nagari,
ya nagari ini supaya mampu berkompetitif untuk memajukan daerahnya masing-masing. Dengan sebuah keyakinan bagi kita, kalau desa atau nagari kita ini sudah baik dan maju, barangkali Pasaman kabupatennya juga akan terus maju tentunya. Ini yang menjadi harapan kita. Jadi dari desa kita membangun kotanya, membangun Kabupaten Pasaman, sehingga Pasaman bisa memberikan kontribusi tentunya untuk pembangunan Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Itu kira-kira. Pak Bupati, ini mungkin akan kita coba jadikan pijakan nih, untuk kemudian teman-teman kepala daerah itu bisa sependapat dengan Bapak tentang agenda dari pendataan desa berbasis SDGs yang sedang dilakukan dalam konteks program teman-teman di Kementerian Desa. Bapak melihatnya seperti apa sebenarnya ketika kemudian ada inisiasi satu desa, satu data yang kemudian dimiliki oleh desa, kemudian sekarang dimulai dengan melakukan pemutakhiran data dari data-data yang mungkin sudah ada sebelumnya, kemudian Kementerian Desa juga mendukung servernya, aplikasinya, dan seterusnya. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Atas apa yang kemudian diinisiasi oleh Gus Menteri atau Kementerian Desa dalam hal ini? Ya. Boleh minta pendapat menurut pandangan kami, ini tentu sangat positif, karena kita tahu apapun kebijakan atau program yang akan kita lancarkan, baik itu di tingkat desa, maupun intervensi dari kabupaten ke desa, ini tentu harus kita mulai dari sebuah data, validnya sebuah data. Ibarat kita melakukan pengobatan, tentu diagnosanya harus kita tegakkan dulu. Ya. Sakitnya kira-kira apa ini desa kita ini, masyarakat kita ini apa? Miskin kenapa dia miskin? Tidak sehat kenapa dia tidak sehat? Nah, diagnosa ini penting. Jadi langkah-langkah SDGs ini barangkali ini sangat dibutuhkan bagi penentu-penentu kebijakan. Sebutlah bupati di daerah, ya, sehingga bisa memberikan treatment yang tepat tentunya terhadap permasalahan kemasyarakatan kita di desa, untuk mendorong pembangunan-pembangunan yang ada di desa, untuk dalam konteks memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita di desa. Kira-kira itu. Jadi pemetaan ini penting. Ya, pemetaan ini SDGs ini saya melihat ini sebuah pemetaan yang tepat sekali untuk kita mengintervensi dengan berbagai program kita. Di samping tentu penyusunan nagari, program nagari itu tentu disesuaikan dengan data yang kondisi real yang ada di nagari itu sendiri. Saya pikir ini suatu hal yang sangat membantu sekali. Kiranya kepala daerah lain, bupati, di daerah-daerah lain juga mendukung program SDGs ini ke depan. Nah, barangkali itu, Pak. Artinya Bapak melihat bahwa apa yang sekarang sedang dilakukan dengan pendataan ini adalah bagian dari bagaimana kita mendapatkan diagnosa atau mapping dari permasalahan yang ada di desa, yang ada di desa-desa yang ada di kabupaten, sehingga ketika ada intervensi kebijakan itu pasti akan efektif. Ibarat kata kalau informasinya tidak benar, pasien mengatakan pusingnya jam berapa atau sakit perutnya di sebelah mana, tidak disampaikan dengan benar, pasti dokter sehebat apapun salah diagnosa, salah kasih obat, kan kira-kira gitu, Pak. Ya, betul, betul sekali. Sehingga kita SDGs ini menurut hemat saya sebuah data awal ya yang tepat sekali tentunya, didukung oleh seluruh kepala daerah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak salah obat ini kita, treatmentnya tidak salah. Pak Bupati, mungkin dari apa yang kemudian dari data yang sudah masuk dan seterusnya ini kan bagaimana teman-teman pendamping desa, pendamping lapangan desa, kemudian relawan pendataan desa dan seterusnya ini bekerja
solid untuk kemudian memberikan dukungan itu. Ada statement atau apresiasi khusus yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman sehingga bisa menjadikan satu kebanggaan. Memang yang dari kita di Kabupaten Pasaman, para pendamping desa ini begitu aktif memberikan masukan kepada kita, pemerintah daerah, dan kemudian mengajak kita mendorong terus pemerintah daerah untuk bisa memberikan dukungan pada program SDGs ini. Dan alhamdulillah di Pasaman saya melihat luar biasa, adik-adik kita ini bekerja, ada si Peti segala macam saya kenal itu, ya. Dan ini tentu akan memberikan sumbangan yang besar karena kita tahu pemerintah dengan segala keterbatasannya juga tentu tidak bisa menjangkau ke seluruh lini sesuai dengan tingkat akurasi data yang kita butuhkan. Jadi ini kami menyampaikan terima kasih ini kepada mitra kita ini yang terus berkomunikasi. Itu ada salah satu yang saya kenal dengan baik itu si Peti, itu aktif sekali itu. WA saya apa begini Pak Bupati, begini Pak Bupati. Alhamdulillah. Bapak tidak merasa terganggu ya ketika intens komunikasi ya? Iya, ada komunikasi ya secara intens terus dengan saya. Ya inilah juga yang mensupport kita ya di Pasaman. Ya, dan rasanya ini perlu juga dari kementerian barangkali kepada adik-adik kita ini terus juga didukung barangkali untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik barangkali. Gitu. Oke, Pak Bupati, yang terakhir nanti setelah ini saya akan ke Mbak Feti sama Pak Ivan. Yang terakhir Pak Bupati, apabila saat ini ada teman Bupati yang menyaksikan acara ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kemudian mengajak teman-teman Bupati memberikan dukungan pada program kita ini. Jadi ketika saya menyampaikan ketika Bapak mungkin di depan teman-teman Bupati yang lain di seluruh Indonesia, kira-kira apa yang ingin disampaikan dengan agenda pendataan berbasis SDGs desa ini? Monggo, silakan. Ya, terima kasih pada teman-teman Bupati di seluruh Indonesia. Kiranya program SDGs ini perlu kita dukung, kita support, ya, dengan berbagai kebijakan kita seperti dari awal tadi. Kita akui masalah data selama ini apapun kita masih lemah dalam data ini, terutama dari kondisi-kondisi real yang ada di tengah masyarakat kita. Sehingga kalau kita ingin mentreatment, mengintervensi dengan kebijakan, tentu kita perlu mapping dulu datanya yang akurat. Saya pikir melalui SDGs ini kita akan mendapatkan data-data yang lebih akurat tentunya, dan kiranya rekan-rekan Bupati se-Indonesia kiranya dapat memberikan dukungan tentunya kepada pendataan melalui SDGs yang dilaksanakan oleh kementerian ini. Saya pikir itu ajakan kita pada seluruh kepala daerah, Bupati di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bupati, luar biasa ini satu penghargaan luar biasa untuk forum sarapan SDGs kita. Bapak berkenan bergabung. Terima kasih sekali. Kita akan ke Mbak Feti untuk kemudian untuk Pak Menteri. Insya Allah nanti disampaikan melalui Gus Ivan. Iya. Mbak Feti ada closing statement ini sekaligus di depan Pak Bupati kalau ingin ada yang disampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan hadir di acara ini. Terima kasih atas dukungannya kepada kami pendamping Pasaman yang sudah mensukseskan program Kementerian Desa. Tanpa dukungan Bapak Bupati, kami tidak akan mampu mensukseskan kegiatan SDGs ini. Pasaman selalu terbaik dan terdepan di dekat Bapak Bupati Kabupaten Pasaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Ivan, closing statement karena tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Iya, terima kasih Gus Kocol, Bu Feti, Bapak Bupati Pasaman, kerabat desa sekalian. Langsung saya WA Gus Menteri tadi baru saja ya. Kemudian termasuk yang Gus Eko tadi di Mesuji ya. Kalau memang sudah siap itu
Saya sudah sampaikan juga di WA ke beliau ya. Kemudian dari rekan kita di Gunung Kidul, kalau siap setelah Lebaran, tadi juga sudah kami sampaikan ke beliau juga gitu. Artinya bagaimanapun ini sesuatu hal yang baru dan mengambil posisi ke depan, mengambil posisi sebagai pelopor itu bukan hal yang mudah itu. Bahwa itu kita sudah bisa lakukan berarti memang ya kita golongan-golongan yang ada di bagian depan. Yang artinya seperti biasa dalam hukum alam kita, yang lebih dulu melakukan akan lebih dulu juga mendapatkan manfaat. Itu Gus Koco, kerabat desa. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Luar biasa pagi ini. Luar biasa kita sudah mendapatkan tamu luar biasa, Pak Bupati Pasaman. Nanti secara khusus saya akan minta tim untuk membuat bagian yang tadi Pak Bupati sampaikan sehingga bisa menjadi sarana menyampaikan kepada teman-teman kepala daerah yang lain untuk kemudian menyadari data adalah aset. Siapa yang tidak menguasai data pasti akan punya masalah karena kebijakan-kebijakannya pasti tidak akan tepat sasaran. Ini yang kemudian menjadi penting seperti yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa ketika ada data yang valid maka di situ diagnosanya menjadi tepat dan ketika akan ada intervensi kebijakan dari pemerintah maka intervensinya pasti akan tepat. Nah, ini yang menjadi sangat menarik karena intervensi yang tepat maka akan ada efisiensi anggaran. Ketika ada efisiensi anggaran maka punya dampak terhadap banyak hal yang bisa dikerjakan dengan keterbatasan anggaran yang selalu dikeluhkan oleh semua pihak mulai dari pusat sampai di tingkat desa. Kira-kira seperti itu yang bisa kita ambil kesimpulan pagi ini. Mohon maaf teman-teman yang tidak kita beri kesempatan untuk bertanya karena memang waktu kita terbatas dan kita akan berjumpa kembali setiap hari pukul 6 sampai pukul 7 standar kita. Apabila ada hal-hal yang khusus maka bisa menjadi 2 jam dan Mas Suci tadi kalau memang sudah siap boleh besok pagi kita jadwalkan untuk Mas Suci, silahkan nanti tektokan melalui nomor kontak WA saya kalau memang oke. Sebelum nanti ada waktu yang cukup longgar dari Gus Ivan untuk menyampaikan lebih detail dari update aplikasi karena apapun ini baru selesai tadi pagi otomatis pasti masih ada beberapa yang terus dipantau, minimalnya 1 kali 24 jam harus dipantau, kemudian bisa dinyatakan bahwa ini sudah stabil. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holobis kontur baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun
warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.